Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah hanya karena satu percakapan singkat di ruang kerja ayah. Siang itu sebenarnya tampak biasa saja, tapi wajah ayah terlihat berbeda, lebih pucat, lebih lelah, dan entah kenapa, lebih rapuh. Duduklah, katanya pelan. Nada suaranya membuat dadaku mengeras. Ayah bukan tipe pria yang suka berbasa-basi. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, perusahaan kita diambang kebangkrutan. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada dramatis. Justru karena ketenangannya, kata-kata itu terasa jauh lebih berat, seolah dunia tidak runtuh, tapi retak perlahan tepat di bawah kakiku. Aku menatap ayah, mencoba mencari celah bahwa ini hanya lelucon buruk, tapi matanya jujur, terlalu jujur. Ada satu cara, lanjutnya, nyaris berbisik, kerjasama, merger dengan keluarga Wijaya. Aku tahu keluarga itu, kaya, berpengaruh, dan terkenal dingin. Tapi ayah belum selesai. Mereka punya satu syarat. Aku sudah bisa menebaknya. Dadaku terasa sesat. Pernikahan. Nama itu keluar dari bibir ayah seperti vonis, Adrian Wijaya. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Pria sopan, tenang, nyaris tanpa ekspresi. Kami tidak pernah berbincang lebih dari 5 menit. Tidak ada kesan buruk, tapi juga tidak ada apapun yang bisa disebut perasaan. Ini demi keluarga, kata ayah lagi. Aku tidak akan memintamu jika masih ada pilihan lain. Aku ingin marah, ingin menolak, ingin berkata bahwa hidupku bukan alat tukar bisnis. Tapi saat aku melihat tangan ayah yang gemetar halus di atas meja, semua kata itu mati di tenggorokanku. 2 minggu kemudian, aku mengenakan gaun pengantin putih yang terlalu indah untuk perasaan yang kosong. Pernikahan kami megah, terlalu megah, lampu kristal, bunga segar, tamu-tamu penting yang tersenyum seolah menyaksikan kisah cinta sempurna. Mereka tidak tahu bahwa di balik gaun ini, aku merasa seperti sedang menandatangani kontrak seumur hidup. Adrian berdiri di sampingku, posturnya tegap, wajahnya tampan dengan garis tegas yang nyaris sempurna. Tapi matanya, kosong, bukan dingin, hanya jauh, seolah pikirannya berada di tempat lain. Saat ijab kabul diucapkan, suaranya mantap, tidak bergetar, tidak ragu. Semua orang bertepuk tangan. Aku tersenyum sebagaimana seharusnya pengantin perempuan tersenyum. Tapi di dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah hidupku benar-benar dimulai hari ini, atau justru berakhir? Malam pertama kami sunyi. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun tidur sederhana, menunggu sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu apa. Adrian berdiri tidak jauh dariku, membuka kancing jasnya dengan gerakan rapi dan terkontrol. Aku tidak akan menyentuhmu, katanya akhirnya. Aku menoleh cepat, sedikit terkejut. Kita melakukan ini demi keluarga, lanjutnya dengan nada datar. Aku tidak akan menuntut apapun. Kau juga tidak perlu berpura-pura. Ada kelegaan aneh yang bercampur dengan rasa hampa. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, jawabku. Dan begitulah pernikahan kami dimulai. Tanpa cinta, tanpa harapan, tanpa kebohongan. Hari-hari setelahnya terasa seperti hidup bersama orang asing yang terlalu sopan untuk disebut pasangan. Kami tinggal di rumah yang sama, makan di meja yang sama, tapi jarak di antara kami terasa lebih luas daripada ruang manapun. Sarapan selalu sunyi, ia membaca berita di tabletnya. Aku menatap cangkir kopi, kami berangkat dengan mobil berbeda, kamar tidur pun terpisah. Orang-orang memuji kami, pasangan ideal, serasi, beruntung. Aku hanya tersenyum, memainkan peran yang diharapkan. Tapi setiap malam, saat aku sendirian, ada satu pertanyaan yang terus menghantuiku. Apakah hidup memang harus seperti ini? Aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak mengenalnya, dan mungkin itulah yang paling menyakitkan hidup dengan seseorang yang bahkan tidak sempat kau benci. Sampai suatu sore, semuanya mulai berubah. Tanpa kusadari, perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pengakuan. Ia datang diam-diam, seperti retakan kecil di dinding yang selama ini kupikir kokoh. Sore itu aku pulang lebih awal dari biasanya. Kepalaku berat, pikiranku penuh. Aku hanya ingin mandi dan tidur, berharap hari segera berganti. Tapi saat aku melewati lorong menuju kamarku, aku mendengar suara benturan keras dari arah ruang kerja Adrian. Bukan suara benda jatuh, lebih seperti tinju yang menghantam meja. Aku berhenti, ada dorongan kuat untuk berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Selama ini, itu yang selalu kulakukan.
tidak mencampuri hidupnya, tidak menanyakan urusannya. Kami sepakat diam-diam untuk hidup berdampingan tanpa saling masuk. Tapi kali ini kakiku melangkah sendiri. Pintu ruang kerjanya sedikit terbuka. Aku mengintip. Adrian berdiri membelakangiku. Bahunya naik turun, napasnya berat. Kedua tangannya mengepal di atas meja. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihatnya tidak rapi, tidak tenang, tidak terkendali. Ia tampak lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah yang datang dari terlalu lama menahan sesuatu. Tanpa sadar, aku mengetuk pintu. Suaranya pelan, tapi cukup membuatnya menoleh cepat. Ekspresinya langsung berubah. Dingin, netral, seperti topeng yang sudah terlalu sering ia kenakan. Ada apa? Tanyanya singkat. Aku ragu, kata-kata yang sudah tersusun di kepalaku mendadak buyar. Kau, baik-baik saja? Akhirnya aku bertanya. Ia menatapku sebentar, lalu memalingkan wajah. Aku selalu baik-baik saja. Jawaban klise itu hampir membuatku tersenyum pahit. Tapi aku tahu, jika aku memaksanya bicara, ia akan kembali menutup diri. Aku berbalik hendak pergi. Tunggu, suara itu menghentikanku. Ayahku ingin aku mengambil alih seluruh bisnis bulan depan, katanya tanpa menatapku. Aku diam, tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Aku tidak pernah menginginkan ini. Lanjutnya, aku punya rencana lain, hidup lain. Tapi dalam keluarga kami, keinginan pribadi selalu berada di urutan terakhir. Ada sesuatu di dadaku yang menghangat, bukan karena simpati semata, tapi karena pengakuan itu terasa akrab. Aku mengerti, kataku pelan. Dan untuk pertama kalinya, itu bukan basa-basi. Ia menoleh, menatapku lebih lama dari biasanya, seolah mencoba memastikan aku tidak sedang berpura-pura. Sejak hari itu, hal-hal kecil mulai berubah. Tidak drastis, tidak romantis, tapi nyata. Kami mulai berbicara, sedikit demi sedikit, tentang pekerjaan, tentang masa kecil, tentang mimpi yang tertunda, percakapan singkat di meja makan, komentar ringan sebelum tidur, senyuman tipis yang dulu tidak pernah ada. Aku mulai menyadari bahwa Adrian bukan pria dingin. Ia hanya terlalu lama hidup dalam tuntutan, sampai lupa bagaimana caranya menunjukkan perasaan. Dan tanpa kusadari, aku mulai menantikan momen-momen kecil itu. Malam hujan itu datang tanpa peringatan. Angin kencang mengguncang jendela. Petir menyambar langit berkali-kali. Listrik padam, meninggalkan rumah besar itu dalam kegelapan yang tiba-tiba terasa asing. Aku selalu takut pada petir. Sejak kecil, suara dentumannya selalu membuat dadaku mengencang. Napasku pendek. Saat kilat menyambar sangat dekat, aku refleks menutup telinga. Ketukan pelan terdengar di pintu kamarku. Apakah kau takut? Suara Adrian terdengar dari luar. Tidak datar, tidak formal. Ada keraguan di sana. Aku membuka pintu. Ia berdiri membawa lilin kecil. Cahaya kuningnya menari di wajahnya, membuat garis-garis tegas itu terlihat lebih lembut. Kita bisa duduk di ruang tamu, katanya. Di sana lebih terang. Kami duduk berdampingan di sofa, tidak terlalu dekat, tapi tidak sejauh biasanya. Hujan mengguyur atap dengan keras. Satu dentuman petir membuat tubuhku menegang tanpa sadar. Aku mencengkeram lengannya. Beberapa detik kemudian, aku tersadar dan langsung melepaskannya. Maaf, kataku cepat. Aku refleks. Ia menatap tanganku yang masih gemetar. Lalu, perlahan, ia menggenggamnya kembali. Tidak apa-apa, katanya pelan. Sentuhan itu sederhana, tidak ada maksud tersembunyi. Tapi hangatnya menjalar ke seluruh tubuhku. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku tidak merasa sendirian di rumah itu. Kami berbicara lama malam itu, tentang ketakutan, tentang tekanan keluarga, tentang hidup yang tidak pernah benar-benar kami pilih sendiri. Di tengah suara hujan dan cahaya lilin yang redup, dinding tak terlihat di antara kami mulai retak. Beberapa minggu kemudian, aku jatuh sakit. Demam tinggi membuat dunia terasa berputar. Aku ingat samar-samar Adrian menggendongku ke mobil. Tangannya mencengkram setir dengan rahang mengeras. Saat aku terbangun di kamar rumah sakit, ia duduk di samping ranjangku. Jas kerjanya masih ia kenakan. Dasi longgar menggantung di lehernya, matanya merah, seolah kurang tidur. Kau belum pulang? Tanyaku lemah. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian, jawabnya tanpa ragu. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Di saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuatku takut. Aku mulai peduli padanya, bukan sebagai suami kontrak, tapi sebagai Adrian.
Dan ketakutan itu semakin besar ketika aku tahu perasaanku mungkin tidak aman. Beberapa hari kemudian, tanpa sengaja aku mendengar percakapannya dengan ayahnya. Kau tidak boleh melibatkan perasaan, suara itu terdengar tegas. Pernikahan itu hanya strategi. Jawaban Adrian singkat. Aku tahu, hanya strategi. Kata-kata itu menempel di kepalaku seperti gema yang tidak mau pergi. Semua perhatian, semua kehangatan, apakah itu hanya ilusi yang kubuat sendiri? Malam itu, aku kembali menjaga jarak. Ia menyadarinya. Ada yang salah? Tanyanya. Tidak. Jawabku singkat. Kau menghindar. Aku tersenyum tipis. Bukankah memang seharusnya begitu? Ia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya memilih diam. Dan keheningan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran apapun. Aku tidak tahu saat itu, badai yang sebenarnya belum datang. Jarak yang kuciptakan ternyata tidak membuatku lebih kuat. Justru sebaliknya, setiap kali aku menjaga diri, bersikap dingin, hatiku terasa semakin lelah. Aku mulai sadar bahwa perasaan tidak bisa disangkal hanya dengan diam. Rumah itu kembali terasa sunyi, penuh pertanyaan. Adrian tidak memaksaku bicara, ia tetap bersikap sopan, bahkan lebih berhati-hati. Seolah takut satu langkah salah akan membuatku menjauh. Sikap itu justru membuatku semakin bersalah. Beberapa hari kemudian, telepon dari rumah orang tuaku datang seperti pukulan mendadak. Ayah masuk rumah sakit, kata ibuku dengan suara bergetar. Perusahaan, ada masalah hukum. Dadaku terasa kosong, aku segera menuju rumah sakit. Wajah ayah pucat, jauh lebih lemah dari terakhir kali kulihat. Di ruang tunggu, keluarga besar berkumpul. Suasana tegang, bisik-bisik penuh kecemasan. Masalah itu tidak kecil, gugatan besar. Jika tidak ditangani dengan cepat, perusahaan kami benar-benar akan runtuh. Aku duduk diam, merasa tidak berguna. Semua ini berawal dari keputusanku menikah demi menyelamatkan keluarga. Dan sekarang, semuanya terancam kembali. Aku tidak tahu kapan Adrian datang. Tahu-tahu ia sudah duduk di sampingku. Tidak bertanya, tidak bicara, hanya hadir. Rapat keluarga besar diadakan malam itu juga. Aku duduk di sudut ruangan, mendengarkan para pria berbicara tentang angka, aset, dan strategi. Dunia yang sejak awal ingin kutinggalkan. Ada satu solusi, kata salah satu paman dengan nada ragu. Tapi risikonya besar. Sebelum siapapun bisa melanjutkan, Adrian berdiri. Saya akan bertanggung jawab, katanya tenang. Perusahaan keluarga kami akan membantu sepenuhnya. Ruangan mendadak hening. Aku menoleh padanya. Jantungku berdegup keras. Ia tidak pernah membicarakan ini denganku. Ini bukan kewajibanmu, kata salah satu anggota keluarga. Aku tahu, jawab Adrian, tapi aku memilihnya. Setelah rapat selesai, aku menariknya ke samping. Kau tidak harus melakukan itu, kataku. Ini terlalu berisiko. Ia menatapku, tidak menghindar. Aku tahu, lalu kenapa? Ia menghela napas panjang, seolah menimbang sesuatu yang sudah lama ia simpan. Karena itu keluargamu. Dadaku menghangat, tapi juga takut. Dan, tanyaku hampir berbisik. Ia menatapku lebih dalam. Untuk pertama kalinya, tidak ada topeng di wajahnya. Karena kau penting bagiku. Dunia seakan berhenti. Aku ingin bertanya banyak hal, ingin memastikan bahwa ini nyata. Tapi sebelum aku sempat bicara, ia melanjutkan, ayahku benar. Awalnya ini hanya strategi. Aku tidak berniat melibatkan perasaan. Ia tersenyum kecil, pahit. Tapi malam saat hujan itu, aku sadar aku berbohong pada diriku sendiri. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya jatuh. Kau bukan kewajiban, katanya lagi. Kau satu-satunya hal dalam hidupku yang terasa nyata. Aku memejamkan mata, membiarkan perasaanku runtuh sepenuhnya. Aku takut, kataku jujur, takut jika perasaanku sepihak. Ia mendekat, suaranya lembut. Kalau begitu, kita sama. Aku tidak tahu siapa yang memulai pelukan itu. Yang ku tahu, untuk pertama kalinya, kami berpelukan bukan sebagai suami istri di atas kertas, tapi sebagai dua orang yang akhirnya memilih satu sama lain. Ia membalas pelukanku dengan erat, hangat, meyakinkan, namun kebahagiaan itu tidak langsung menghapus semua masalah. Tekanan keluarga meningkat. Ayah Adrian menentang keputusannya. Media mulai berspekulasi. Hubungan kami diuji bukan oleh ketiadaan cinta, tapi oleh keberanian untuk mempertahankannya. Ada malam-malam ketika aku terbangun, takut semua ini akan runtuh lagi.
Pada salah satu malam itu, aku bertanya padanya, "Kau menyesal?" Ia terdiam sejenak. "Tidak," jawabnya mantap. "Untuk pertama kalinya, aku merasa memilih hidupku sendiri." Jawaban itu memberiku kekuatan yang tidak pernah kupunya sebelumnya. Aku belajar sesuatu hari itu. Cinta bukan selalu tentang perasaan besar yang datang tiba-tiba. Kadang ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang diambil berulang kali, meski dunia menentangnya. Kami belum sempurna, tapi kami jujur. Dan itu cukup untuk bertahan. Aku tidak tahu apa yang menanti kami ke depan. Tapi untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak lagi merasa berjalan sendirian. Dan aku sadar, rumah bukanlah tempat di mana kau tinggal. Rumah adalah orang yang memilih tinggal bersamamu. Bahkan saat semuanya terasa berat, waktu tidak langsung membuat segalanya mudah. Ia hanya memberi ruang agar kami belajar bernapas bersama. Masalah perusahaan perlahan ditangani. Tidak mulus, tidak cepat, tapi bergerak. Ayahku mulai membaik, meski tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Ada kelelahan yang menetap di matanya, seolah ia akhirnya sadar betapa mahal harga keputusan yang pernah ia ambil. Hubungan Adrian dengan ayahnya juga tidak serta-merta membaik. Ada perdebatan panjang, ada jarak, ada keheningan yang lebih berat daripada kemarahan. Tapi untuk pertama kalinya, Adrian tidak mundur. Ia berdiri pada pilihannya, dan anehnya, itu membuatku jatuh cinta padanya lebih dalam. Bukan karena kata-kata manis, tapi karena keberanian yang sunyi. Kami mulai menjalani kehidupan yang lebih nyata. Sarapan tanpa formalitas. Percakapan kecil tentang hal-hal sepele. Tentang makanan yang terlalu asin. Tentang hari yang melelahkan. Tentang mimpi yang dulu terkubur dan kini pelan-pelan berani diingat kembali. Aku belajar bahwa cinta dewasa tidak selalu berbunga-bunga. Ia hadir dalam bentuk perhatian kecil yang konsisten. Ketika ia menyisakan lampu teras menyala karena tahu aku pulang malam. Ketika aku menyiapkan teh tanpa diminta saat ia pulang dengan bahu yang jatuh. Ketika kami duduk berdampingan tanpa perlu bicara, dan itu tidak terasa canggung. Suatu malam, hujan turun lagi. Aku berdiri di balkon, menatap lampu kota yang buram oleh air. Adrian datang dari belakang dan memelukku pelan. Seperti seseorang yang sudah tahu persis cara menyentuh tanpa melukai. "Kau masih ingat malam itu?" tanyanya. Aku mengangguk. "Malam saat kita mulai jujur." Ia tersenyum kecil. Aku sering berpikir, kalau saja listrik tidak pada malam itu, mungkin aku akan tetap bersembunyi di balik peran. Aku bersandar di dadanya. Mungkin, tapi hujan turun bukan tanpa alasan. Ia terdiam lama sebelum berkata, "Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang sempurna." Aku tersenyum. Aku juga tidak mencarinya. Kami belajar menerima bahwa cinta bukan solusi untuk semua masalah. Tapi ia memberi alasan untuk bertahan. Kadang aku masih mengingat diriku yang dulu perempuan yang menikah karena terpaksa, yang merasa hidupnya ditentukan orang lain. Aku tidak menyalahkannya, ia hanya sedang mencoba bertahan dengan cara yang ia tahu. Kini, aku tahu sesuatu yang tidak pernah diajarkan siapapun padaku. Hidup memang sering memaksa kita masuk ke jalan yang tidak kita pilih. Tapi kita selalu punya pilihan tentang bagaimana kita menjalaninya. Aku menikah tanpa cinta. Tapi aku belajar mencintai dengan kesadaran. Bukan cinta yang membutakan, melainkan cinta yang melihat dengan jelas. Lalu tetap tinggal. Dan setiap kali hujan turun, aku tidak lagi takut. Karena aku tahu, di tengah gelap dan suara gemuruh, ada tangan yang akan ku genggam. Bukan karena kewajiban, bukan karena terpaksa, tapi karena aku memilihnya, dan ia memilihku. Itu saja sudah cukup.